Perkenalkan, nama saya Hendra Wijaya dari kelas 10 MIPA. Saya akan menjelaskan tentang ekonomi tentang bab 2, yaitu masalah ekonomi dan sistem ekonomi. Masalah pokok ekonomi. Inti dari masalah ekonomi adalah cara menggunakan sumber-sumber ekonomi yang jumlahnya terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia. Masalah pokok ekonomi menurut teori klasik, dahulu masalah ekonomi yang dihadapi manusia masih dalam tingkat sederhana. Adapun masalah ekonomi menurut teori klasik terdiri atas masalah produksi, distribusi, dan konsumsi. Masalah produksi. Produksi adalah proses menghasilkan atau menambah nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kegiatan produksi muncul dengan tujuan dapat memenuhi kebutuhan manusia yang tidak dapat langsung mengambil hasil alam. Masalah distribusi. Distribusi merupakan penyaluran barang dan jasa hasil produksi kepada konsumen. Distribusi harus memperhatikan cara yang tepat dalam menyalurkan hasil produksi. Masalah konsumsi. Konsumsi merupakan kegiatan memanfaatkan atau menghabiskan nilai guna barang dan jasa yang sudah diproduksi. Masalah pokok konsumsi biasanya berkaitan dengan pertanyaan, apakah barang dan jasa sudah dihasilkan memang diperlukan oleh masyarakat untuk dikonsumsi. Barang dan jasa yang dihasilkan kemungkinan tidak dapat dikonsumsi karena masalah penyaluran sehingga barang dan jasa tersebut tidak sampai ke masyarakat. Masalah pokok ekonomi menurut teori modern. Apa yang akan diproduksi? What? Pada era modern, pernyataan ini mewakili jenis dan jumlah barang dan jasa yang harus diproduksi dalam perekonomian karena sumber daya faktor produksi bersifat langka. Bagaimana how? Pernyataan ini berkaitan dengan siapa yang akan menyalurkan barang, posisi standar, komposisi sumber daya, faktor-faktor produksi yang akan digunakan, dan bagaimana teknik produksi yang akan digunakan. Untuk siapa? For whom? Pernyataan ini berkaitan dengan penyaluran barang dan jasa kepada konsumen atau masyarakat. Sistem ekonomi. Masalah ekonomi yang dihadapi oleh manusia tentunya memerlukan teknik pemecahan umumnya. Negara sebagai pemangku kepentingan dari hajat hidup rakyatnya dibebani tugas untuk menemukan jalan keluar dari masalah ekonomi yang dihadapi. Setiap negara mempunyai cara tertentu dalam menghadapi masalah ekonomi. Sistem ekonomi tradisional. Contohnya Indonesia, Afrika Tengah. Sistem ekonomi tradisional dengan tatahan yang masih menjunjung tinggi tradisional. Tradisi sistem ekonomi tradisional merupakan sistem ekonomi yang dianut oleh manusia pada zaman dahulu. Meskipun hanya dianut oleh sekelompok masyarakat, sistem ini memiliki kelebihan dari kelemahan tersendiri yang tentunya berdampak pada hubungan sosial masyarakat tertentu. Kelebihan dari sistem ekonomi tradisional sebagai berikut. Mayoritas masyarakat tidak hidup secara individualitas. Kelemahan sistem ekonomi tradisional sebagai berikut. Kegiatan ekonomi tidak untuk menambah kesejahteraan. Sistem ekonomi komando terpusat atau sosialisasi. Sistem ekonomi komando biasa disebut sistem ekonomi terpusat. Sistem ini memberikan hak kepada pemerintah untuk menguasai semua faktor produksi. Sistem ekonomi pasar
teori yang ditemukan oleh Adam Smith pada tahun 1723 sampai 1790. Dalam bukunya berjudul The World of Nations mendasari lahirnya sistem ekonomi liberalis atau kapitalis. Sistem ekonomi campuran. Pada asalnya tidak ada satupun sistem ekonomi yang dapat memenuhi tuntutan selama lapisan masyarakat. Hal inilah yang menyebabkan suatu negara tidak menggunakan satu sistem ekonomi secara mutlak. Campur tangan pemerintah dalam sistem perekonomian campuran sebagai berikut: mendirikan perusahaan-perusahaan negara yang ditunjukkan atau untuk kepentingan masyarakat banyak. Ciri-ciri sistem ekonomi campuran sebagai ini: gabungan dari sistem ekonomi pasar dan terpusat, peran pemerintah dari sektor swasta berimbang. Kelebihan sistem ekonomi campuran sebagai ini: sektor ekonomi yang dikuasai oleh pemerintah bertujuan untuk kepentingan masyarakat. Kelemahan sistem ekonomi campuran sebagai berikut: peranan pemerintah lebih berat dibandingkan swasta. Sedikitnya pengawasan terhadap pengelola sektor produksi oleh pemerintah membuat maraknya tindakan korupsi dan nepotisme. Sistem ekonomi di Indonesia. Pembangunan sistem ekonomi di suatu negara biasanya dipengaruhi oleh karakteristik negara tersebut. Indonesia merupakan negara kesatuan yang menggunakan sistem ekonomi Pancasila secara normatif. Pancasila menjadi landasan ideal dalam perekonomian. Sistem ekonomi Pancasila adalah tata ekonomi yang dijiwai oleh ideologi Pancasila, yang dalamnya terkandung makna demokrasi ekonomi. Negara mengatur dan membuat kebijakan terhadap kekayaan alam yang menguasai hajat hidup orang banyak. Seperti yang sudah diamatkan dalam Pancasila Pembukaan UUD 1945 dan pasal ekonomi UUD 1900, yaitu pasal 27, 33, dan 34, bahwa pengelolaan ekonomi ditujukan sepenuhnya untuk kemakmuran masyarakat. Sistem ekonomi Pancasila memiliki landasan pokok yang diatur secara terperinci dalam pasal ayat 33, ayat 1, 2, 3, dan 4, dan 5 UUD 1945 hasil amandemen 2002 yang berbunyi sebagai berikut: perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup paling banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air, kekayaan alam yang terkandung dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sistem ekonomi Pancasila memiliki karakteristik, yaitu negara menguasai sumber-sumber ekonomi vital dan digunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat. Masyarakat sebagai suatu kesatuan memegang peran sentral dalam sistem ekonomi. Hubungan kerja antar lembaga ekonomi berdasarkan atas asas kekeluargaan. Sistem demokrasi ekonomi Pancasila. Hal-hal negatif: sistem federal liberalis, yaitu kebebasan usaha yang tidak terkendali sehingga kemungkinan eksploitasi pada masyarakat kelas bawah. Sistem etatisme, artinya peran pemerintah terlalu dominan sehingga mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi masyarakat untuk berkembang. Monopoli, artinya pemusatan kekuasaan ekonomi pada satu kelompok tertentu dan yang akan merugikan masyarakat. Sekian presentasi
bab 2 dari saya. Terima kasih.